Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Margareta, nomor induk mahasiswa 2018-412017, program studi fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi pencarian akar persamaan nonlinier dengan menggunakan metode Newton-Raphson pada mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Sagita Sarolina Sihombing, Magister Sains. Pencarian akar persamaan nonlinier terbagi menjadi 4 bagian, yaitu metode bisection, metode regular falsi, metode secant, dan metode Newton-Raphson. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, algoritma, contoh soal, kode program, hasil program, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian. Pengertian metode Newton-Raphson. Pada grafik, kita dapat menjelaskan bahwa metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinier. Metode Newton-Raphson menggunakan pencarian akar suatu fungsi f(x) dengan petik, di mana fungsi f(x) mempunyai turunan f(aksen). Newton-Raphson ini dianggap lebih mudah dari metode bagi dua atau metode bisection, karena metode ini menggunakan pendekatan satu titik awal. Metode Newton-Raphson merupakan metode iterasi untuk menyelesaikan persamaan f(x) sama dengan 0 dengan mengasumsikan f mempunyai turunan kontinu f(aksen). Metode ini menggunakan garis lurus sebagai hampiran fungsi pada suatu selang, dengan garis lurus yang digunakan adalah garis singgung. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri. Ciri-ciri metode Newton-Raphson ini, waktu pencarian akarnya relatif lebih dibandingkan metode lainnya. Kemudian memanfaatkan turunan fungsi f(x) pada suatu titik P, x1, fx1. Membuat garis singgung pada titik P tersebut yang memotong sumbu x sampai didapati xi plus 1. Selanjutnya, kita lakukan sampai ditemukan akarnya sesuai batasan toleransi atau error yang. Persamaan garis singgung melalui Bx1 fx1 adalah y dikurang fx1 sama dengan f aksen x1 dikali x dikurang x1, dengan fx aksen x1 ialah gradien garis singgung. Persamaan tersebut memotong sumbu x di titik x2 dan 0, maka akan diperoleh 0 dikurang fx1 sama dengan f aksen x1 kali x2 dikurang x1, menjadi min fx1 dibagi f aksen x1 dengan x2 dikurang x1, maka akan diperoleh x2 sama dengan x1 dikurang fx1 dibagi f aksen x1. Persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Untuk i sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai f aksen xi.
pertama fx pada x sama dengan xi. Yang ketiga, kita akan membahas algoritma. Algoritma metode Newton-Raphson. Kita definisikan fungsi fx dan f aksen x. Kemudian tentukan toleransi error ET dan iterasi maksimum N. Tentukan nilai pendekatan awal x0. Kemudian hitung fx0 dan f aksen x0. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau ET lebih kecil dari fxi. Hitung fxi dan f aksen xi dan tentukan xi dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi kurang fxi dibagi f aksen xi. Kemudian hitung nilai error dengan rumus nilai mutlak xi plus 1 dikurang xi dibagi xi 1 dikali 100% dengan i dengan 1. Angka persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Yang kita bahas contoh soal. Contoh soal metode Newton-Raphson. Persamaan nonlinear pada fungsi fx sama dengan i pangkat x dikurang 5 dengan nilai errornya 0,00001 dan x0 atau nilai awalnya 0,5 dengan menggunakan metode Newton-Raphson pada MATLAB. Yang kelima, kita akan membahas kode program. Kode program metode Newton-Raphson ini pertama-tama kita klik new. Setelah itu kita ketik kode program metode Newton-Raphson di new script yang seperti berikut. Ini adalah kode program yang sudah saya jalankan. Nah, yang pertama itu ada clear all yang berfungsi untuk menghapus variabel dari memori. Kemudian ada CLC yang digunakan untuk membersihkan layar. Terus ada diff yang digunakan untuk menampilkan nilai variabelnya. Kemudian ada IT yaitu nilai errornya dengan 0,00001 seperti contoh soal. Kemudian ada x0 nilai awal sama dengan input, di mana ini fungsi untuk memasukkan nilai awal yaitu x0. Selanjutnya ada f sama dengan inline, di mana inline ini digunakan untuk membuat fungsi MATLAB tanpa membuat fungsinya sendiri. Terus ada i sama dengan 0, xb sama dengan 0. Kemudian ada m sama dengan abs, di mana m ini adalah rumus untuk mencari error. ABS ini berfungsi untuk error atau nilai mutlak. Selanjutnya ada while. While ini merupakan tanda proses statement seleksi yang digunakan untuk melakukan perulangan saat statement bernilai salah atau bernilai besar. Pada programnya kita gunakan while itu nilai errornya itu lebih besar daripada errornya. Kemudian f aksen ini adalah fungsi, kemudian ada f aksen adalah turunan pertama dari fungsi, kemudian ada xb, di mana ini untuk mencari akar persamaan. Kemudian ada m, rumus untuk mencari nilai error, dan x0 sama dengan xb.
Kemudian ada I sama dengan I plus 1, di mana jika memenuhi syarat, maka selanjutnya I akan bertambah 1. Kemudian ada div sprintf, di mana untuk menampilkan nilai ada I, XI, FXI, dan M. Kemudian ada N yang digunakan untuk berhenti atau mengakhiri seleksi. Kemudian ada F yang digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output pada bagian window. Yang keenam, kita membahas hasil program. Setelah kita menekan kode program, maka kita akan klik run dan akan muncul di command window itu suatu rumus fx dan pada kita harus masukkan nilai x0 dengan contoh halnya tadi, yaitu dengan x0 sama dengan 0,5. Setelah memasukkan x0, akan muncul beberapa iterasi yang dilakukan untuk mendekati nilai errornya sama dengan 0,0001, yaitu terdapat 4 iterasi. Kemudian juga ada muncul nilai XI-nya, FXI, dan juga M-nya. Setelah itu, bahwa nilai akar persamaan kita cari tersebut adalah sebesar 0,60527. Yang ketujuh, kita membahas kesimpulan. Baiklah, kita berada di poin terakhir, yaitu kesimpulan. Dari materi yang saya jelaskan tadi, bahwasannya metode interruption hampir mirip dengan metode second dari fungsi input dan penentu turunan fungsi, di mana metode interruption memerlukan penentu fungsi, sedangkan metode second tidak memerlukan penentu turunan fungsi. Rumus iterasi dapat diperoleh dari pendekatan garis. Kemudian, jika semakin dekat nilai titik awal yang kita pilih dengan akar sebenarnya, maka semakin cepat konvergen ke akarnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.